Shalom untuk semua saudara-saudari kami, Shalom yang menonton video saat ini. Kami percaya saudara-saudari kami di sana dalam keadaan baik dan sehat dan penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Baik, kita akan memulai ibadah pada saat ini. Kita akan mau naikkan pujian bagi Allah kita. Kita mau katakan Dialah sumber kekuatan kita setiap waktu, setiap saat, apapun yang terjadi. Dialah Allah yang menjadi penolong bagi kita. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Allah kita. Keselamatan kita, amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes. Mari kita datang menyembah Tuhan, kita angkat pujian kita kepada Dia. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan.
kami boleh ada saat ini, kami boleh duduk di tempat ini, kami boleh bernyanyi memuji Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menonton video ini saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Bapa, apapun yang terjadi dalam hidup kami, walaupun saat ini kami menjadi pasien COVID-19, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan kami. Amen. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami penuh dengan pengharapan. Haleluya Tuhan. Amen. Kami mau bersyukur sepanjang waktu untuk kebaikan-Mu. Thank you, Lord. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau sembah kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Mari katakan Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan
siapakah kami ini Bapa sehingga Engkau begitu baik kepada kami? Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa? Sungguh kami bersyukur setiap hari, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kau Allah yang betul-betul baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami patut dan pantas bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang tak ternilai dalam hidup kami, tak terhitung kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keadaan saat ini. Kami harus tetap bersyukur untuk keadaan yang terjadi saat ini. Sebab Kau Allah yang tidak meninggalkan kami, nyata kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh lihat Kau bersama-sama dengan kami. Kau Allah yang menolong kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun untuk pelanggaran yang kami buat. Kami mohon ampun jika kami mengecewakan hati Tuhan. Ampunkan kami Bapa. Janganlah kiranya Tuhan meninggalkan kami. Janganlah kiranya Tuhan meninggalkan kami Bapa. Kami perlu Kau Tuhan. Sepanjang hidup kami perlu Kau Bapa. Kau Allah yang baik. Selamanya Kau Allah yang baik bagi kami. Yesus kami besar. Selamanya Kau besar Tuhan. Selamanya Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus kami. Kau Allah yang baik. Ajari kami untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk tahu bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Yesus kami besar. Kami mau tetap berkata, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang besar. Kami percaya kami punya Allah yang besar. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa baik. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Engkau Bapa. Kami tinggikan nama-Mu. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada alasan kami untuk berkata Kau bukan Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kami boleh duduk saat ini. Kami boleh ada bersama dengan keluarga kami. Kami boleh bernafas dengan sehat. Kami boleh hidup dengan baik. Kami boleh makan. Kami boleh terima rezeki dari Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami Bapa. Semua karena kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Semua karena Tuhan yang memilih kami. Tuhan menganugerahkan semua yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kami disebut sebagai anak-anak Bapa. Mungkin saat ini kami dalam keadaan sakit, kami juga tidak pantas untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya setiap pencobaan yang Tuhan berikan tidak melebihi batas kekuatan kami Bapa. Ini yang kami tahu Tuhan, Kau Allah yang akan tetap bersama dengan kami. Walau lewat badai sekalipun, walau topan menerpa, walau dalam maut sekalipun, kami percaya Engkau Allah yang bersama dengan kami. Kami sembah kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk semua yang terjadi pada saat ini Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Haleluya Tuhan. Terima
mengadakan COVID-19 supaya kami boleh bersama berkumpul bersama saudara-saudara dan keluarga kami, memuji menyembah nama Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami yakin dan percaya COVID-19 tidak akan melebihi atas kemampuan kami Bapa. Kami yakin dan percaya hari depan yang cerah dan penuh pengharapan Tuhan telah sediakan untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Siapakah kami ini sehingga Engkau menjagai setiap kami dimanapun kami berada hingga pada saat ini Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Dengan mata kami melihat ada banyak saudara-saudara kami yang harus kalah dengan COVID-19. Tapi kami lihat hidup kami saat ini, kami masih bernafas. Kami masih bisa bangun pagi setiap hari, kami bisa melakukan pekerjaan kami bisa melakukan aktivitas kami Tuhan. Bukankah itu karena tangan Tuhan yang ajaib yang menjagai setiap kehidupan kami? Bukankah ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan setiap sakit dan penyakit kami, sehingga lebih kurang 3 bulan kami lalui masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Dan tangan Tuhan setiap hari memberikan kesembuhan bagi kami. Itu artinya kami harus membawa ucapan syukur kami hari demi hari kepadamu Tuhan. Setiap kami bangun dan kami masih menghirup nafas, itu artinya kami harus memberikan ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Ya, mungkin kami mengalami sakit penyakit. Ya, mungkin kami mengalami penderitaan hingga saat ini. Ya, bahkan mungkin kami tertekan, kami bingung, kami kalut. Kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Kami bahkan begitu depresi, kami
bahkan khawatir dengan segala sesuatu. Tapi kami percaya Tuhan, semua akan kami lalui bersama dengan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, yang memberikan damai sejahtera atas hidup kami. Dan kami bersyukur dan bersyukur. Pujian dan sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan kami percaya dengan iman kami, melalui COVID-19 Tuhan, Engkau sedang bekerja. Dan Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Oh haleluya. Mari kamu yang hingga saat ini begitu putus asa, begitu letih, begitu lesu, kehilangan semangat hidup. Hari ini, mari engkau berdamai dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Mari engkau mulai berkata bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kau katakan dengan segenap hatimu, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Oh Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang berjanji, orang-orang yang bergantung dan berharap hanya kepadamu, Engkau tidak akan pernah kecewakan kami Tuhan. Saat ini kami deklarasikan iman kami Tuhan. Kami tidak bergantung kepada manusia siapapun. Kami tidak berharap kepada harta kekuasaan apapun. Tapi kami hanya mau berharap sama Tuhan. Biar mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah salib keselamatan bagi kami. Engkaulah Allah perlindungan bagi kami. Tidak ada yang lain yang dapat memberikan perlindungan seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, merenungkan janji-janji-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya firman Tuhan adalah Engkau sendiri. Sebab Engkau berkata pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu artinya setiap kami merenungkan firman Tuhan, kami sedang merenungkan Tuhan. Setiap kami merenungkan Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kalau Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam hidup kami, bukankah Engkau Tuhan yang akan menjadi benteng atas kehidupan kami, kota benteng yang tidak akan pernah digoyahkan, kubu pertahanan kami, menara perlindungan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi juga semua yang melihat acara ini Tuhan, bersama-sama beribadah dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, shalom semuanya teman-teman, saudara sekalian. Bapak Ibu yang mungkin saat ini ada di rumah ataupun di mana saja dan mungkin sedang menyaksikan ya acara ibadah ini. Kami percaya bahwa kalau kita semakin banyak berbicara tentang COVID-19, maka tanpa sadar COVID-19 akan semakin besar di dalam pemikiran kita.
Dan kalau COVID-19 itu semakin besar, maka apa yang terjadi? COVID-19 itu akan menimbulkan rasa ketakutan yang sangat besar. Dan itu akan mengakibatkan kemanapun Anda melangkah, kemanapun kita melangkah, kita pasti akan selalu ketakutan. Takut akan diserang oleh COVID-19. Saya merenungkan dalam 4 bulan terakhir ini, bahkan saya tidak pernah mau melihat begitu banyak berita tentang angka-angka yang ada di televisi. Boleh bahwa angka daripada positif COVID-19 memang meningkat. Tapi apa yang saya perhatikan adalah bahwa ada banyak saudara-saudara, teman-teman, itu fokusnya adalah kepada angka positif COVID-19 dan bukan berfokus kepada angka kesembuhan daripada COVID-19. Anda kalau ditanya pasti tahu berapa banyak jumlah positif COVID-19, tetapi kalau ditanya berapa yang sembuh, pasti lupa, pasti tidak bisa langsung refleks begitu. Yang ada dalam pikiran kita pasti, wah COVID-19 itu berbahaya, COVID-19 itu bisa buat mati. Bahkan hari-hari ini saya mau katakan, ada banyak saudara-saudara yang saat ini sedang sakit komorbid yang dikatakan pada COVID-19 ya, apakah sakit gula atau sakit hipertensi, dan kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di rumah dengan alasan bahwa kalau ke rumah sakit dan kemudian berobat, nanti malah jadi kena COVID-19. Saya mau katakan begini, faktanya adalah dalam 4 bulan ini saya bahkan ketemu dengan beberapa pasien yang dia datang ke rumah sakit dalam keadaan yang sudah sangat lemah dan akhirnya COVID-19-nya memang positif. Dan kalau ditanya kepada keluarganya sudah berapa lama dia mengalami kelemahan seperti ini, keluarganya menjawab ya memang sejak mulai awal daripada pandemi COVID-19 dan kemudian pasiennya tidak mau berobat. Gulanya tidak dikontrol, darah tingginya tidak dikontrol. Nah, apa yang terjadi? Sewaktu kadar gula darah itu begitu tinggi di dalam tubuh, sewaktu tekanan darah itu menjadi sangat tinggi di dalam tubuh seseorang yang seharusnya dia berobat, bertemu dengan dokter yang merawat dia, maka dalam masa-masa dia tidak datang ke rumah sakit dan tidak bertemu dengan dokternya, apa yang terjadi? Daya tahan daripada tubuhnya itu akan semakin menurun. Saya percaya COVID-19 itu bisa dikalahkan oleh daya tahan tubuh kita. Kenapa saya katakan begitu? Itu tadi berita sendiri sudah menyatakan bahwa sekian puluh ribu yang positif, tetapi sekian puluh ribu juga yang bisa sembuh. Lah kenapa bisa sembuh? Sampai sekarang belum ada obat. Sampai sekarang belum ada vaksin. Nah, kita harus mengakui bahwa yang menyembuhkan itu adalah daya tahan tubuh seseorang itu. Artinya modal yang paling besar dari setiap orang adalah dia harus memiliki imunitas yang baik di dalam dia melewati masa-masa new normal seperti ini. Anda harus menjaga tubuh dengan berolahraga, dengan makan makanan yang bergizi. Kalau yang obesitas, turunkan berat badan. Kalau yang sakit, Anda harus tetap makan obat. Obat gulanya dimakan, obat darah tinggi dimakan. Karena kalau tidak demikian, maka daya tahan tubuh kita akan rendah. Nah, waktu nanti kita terpapar dengan COVID-19, maka itu akan membuat tubuhnya tidak siap. Akibatnya dia akan diserang. COVID-19 akan menimbulkan gejala yang namanya badai sitokin, ya, cytokine storm. Dan itu akan membuat tubuhnya akan merespon berlebih-lebihan terhadap keberadaan virus COVID-19 dalam tubuhnya. Saking berlebih-lebihannya dia bukan hanya menyerang virus COVID-19, tapi dia juga serang sel-sel di dalam tubuhnya. Nah, sebagai contoh ya, ini luar biasa memang. Pada pasien COVID-19 itu akan kita jumpai kadar daripada oksigen di dalam darahnya itu menurun dengan cepat. Padahal kalau diperiksa paru-parunya itu kalau pakai stetoskop itu tidak terdengar suara apapun yang patologis yang terkesan penyakit. Artinya
Yang rusak itu adalah membrannya, membran alveoli namanya, alveolus ya. Jadi membran penyaring oksigen dan karbon dioksida itu yang rusak. Sehingga kalau kita dengarkan pakai stetoskop ya terdengar normal-normal saja. Tapi waktu diperiksa, wow, kadar oksigennya turun. Nah, saya mau hari ini sharing bagi kita adalah bagaimana kita supaya bisa memiliki daya tahan tubuh yang tetap oke, tetap prima. Dan satu-satunya cara adalah dengan mempertahankan pemikiran yang positif. Pemikiran yang tetap punya pengharapan. Pemikiran yang tidak putus asa. Pemikiran yang tidak menjadi jenuh, tidak menjadi bosan, tidak menjadi kecewa dengan keadaan hari-hari ini. Untuk itu kita buka Alkitab kita. Saya ambil renungan kita dari Mazmur pasal 91. Kalau kita ingat ya, Mazmur pasal 91, saya akan baca dari ayat yang pertama dulu ya, ayat pertama dan ayat yang kedua. Boleh ditampilkan ayatnya. Nah, dikatakan di situ judul perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dari ayat ini kita bisa merenungkan hari-hari ini apa yang kita lakukan. Waktu kita datang pada Tuhan di dalam doa kita, apa yang kita perkatakan kepada Tuhan? Apakah dengan kemudian kita akan berkata setiap hari, Tuhan ini penyakit COVID-19, tolong Tuhan, Engkau sembuhkan kami. Tolong Tuhan, Engkau hapuskan COVID-19 dengan segera dari muka bumi ini. Tapi kalau kita lihat doa daripada Daud, andai kata Daud sedang mengalami hal yang sama dengan yang kita alami, maka Daud tidak berkata untuk Tuhan itu menyingkirkan masalah dan persoalan dari hidupnya. Dengan lain kata, kalau setiap hari kita berkata Tuhan singkirkan COVID-19, Tuhan habiskan COVID-19, saya mau katakan sebenarnya kita percaya atau tidak kepada Tuhan yang sudah mengatur seluruh hal dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu itu termasuk COVID-19 ini. Lah Tuhan sedang bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja, Dia sedang mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu kita kemudian bilang, Tuhan selesaikan COVID-19. Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kalau kita lihat Daud berkata, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Maka kita harus belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan COVID-19 boleh ada sampai hari ini. Kami enggak tahu kapan akan habisnya, tapi kami tahu Engkaulah Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Engkau Allah kami dan Engkau yang kupercaya. Saya percaya waktu kita berdoa seperti itu, maka kita akan memiliki kekuatan, keberanian yang dahsyat. Engkau akan tahu apa yang harus kau kerjakan. Saya katakan tadi di awal bahwa kalau ada saudara kita atau kalau mungkin saat ini kita sendiri sedang mengalami sakit penyakit komorbid, lalu kemudian kita akan memutuskan tidak datang berobat ke rumah sakit oleh karena kita takut COVID-19. Artinya engkau takut kepada COVID-19 tetapi kau tidak takut kepada Tuhan. Engkau berpikir COVID-19 itu lebih hebat daripada Tuhan yang adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Saya bukan mau bilang, oh ya kalau begitu iman itu tanpa logika. No. Logikanya kalau orang sakit adalah orang sakit cari dokter, datang berobat. Saya nggak bilang, oh ya kalau punya iman lompat dari lantai 7 kan Tuhan tempat perlindungan, maka engkau akan hidup. No. Logikanya adalah
alur berpikirnya adalah kalau orang sakit sepantasnya, seyogyanya, normalnya adalah datang berobat ke dokter. Dan di mana ada dokter, tentu dokter ada di rumah sakit. So kalau kita kemudian memutuskan, kami takut ke rumah sakit nanti kena COVID-19. Jadi maksudnya itu di mana? Tuhan mau tolong orang sakit dengan cara apa? Tuhan mau lepaskan kamu dari penyakit dengan cara apa? Nah itu kalau memang yang ada comorbid ya. Tapi kalau kita lihat COVID-19 ini begitu banyak persoalan yang ditimbulkannya. Persoalan ekonomi, persoalan cita-cita, masa depan yang jadi gak jelas. Yang sekolah gak jelas, yang kuliah gak jelas, semua pada gak jelas. Yang bekerja bahkan harus banyak berhenti dari pekerjaannya. Tetapi apakah kita kemudian bisa berkata, Tuhan Engkaulah tempat perlindunganku. Aku tidak takut sekalipun kehilangan pekerjaan. Aku tidak takut sekalipun aku harus menghadapi COVID-19. Aku tidak takut sekalipun aku harus tidak bisa melihat dengan jelas masa depanku. Selama ini mungkin IPK aku sudah mencapai 3,8 atau bahkan 4,0. Tapi oleh karena COVID-19 aku gak tahu ini mau jadi bagaimana. Aku mau bilang sama kita, Engkau cukup berkata, Tuhan Engkau tempat perlindunganku. Engkau kubu pertahananku. Engkau Allah yang kupercaya. Jadi waktu engkau merasa begitu berat dengan bebanmu dan kemudian engkau datang pada Tuhan, kau datang kepada Tuhan yang adalah tempat perlindungan. Engkau bukan datang kepada Tuhan yang kaleng-kaleng. Saya nonton film kemarin itu cukup lucu juga ya. Dia bicara tentang bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang menjadi insecure. Merasa tidak aman dengan dirinya, tidak percaya diri. Dan waktu itu saya berpikir, lawan insecure kan be secure. Ya, be secure. Kayaknya beda tipis dengan kata bersyukur. Gitu ya. Orang kalau mau tidak insecure lagi, mau be secure, dia harus belajar bersyukur. Dengan apapun keadaannya hari-hari ini. Sebab dia tahu dia punya Allah tempat perlindungan, kubu pertahanan. Dan dia tidak akan pernah digoyahkan. Amin. Jadi waktu kau merasa, waduh ini gak ada jalan keluar, ini gak tahu aku mau ngapain. Kau cukup datang sama Tuhan. Kau datang sama Tuhan, bukan kau bawa semua masalahmu lalu kemudian kau mengadu-mengadu. Kau tak perlu mengadu terlalu banyak. Sebab Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan itu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Cukup engkau memutuskan untuk mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Maka waktu kau berdoa seperti itu, kau akan merasakan tenang, kau akan merasakan damai. Coba deh ganti doanya mulai malam ini. Berhenti untuk menyatakan semua pengaduan, masalah-masalah. Itu Tuhan itu kita buat kayak jadi tempat meja informasi atau meja kotak saran begitu ya. Kerja kita datang sama Tuhan cuma bilang Tuhan kayak gini, Tuhan begini lah. Emang Tuhan gak punya mata? Emang Tuhan gak punya telinga itu mendengar semua seruan-seruan orang di dunia hari-hari ini? Kan punya. Kalau punya emang perlu berapa kali kita bilangin sama Tuhan? Anda sendiri juga kalau misalnya seperti itu ada orang tiap hari ngadu masalahnya, Bahkan orang tua kita sendiri pun pasti bisa bosan dengarnya. Tapi coba kalau kita datang sama Tuhan terus kita, Tuhan Engkau tempat perlindunganku, Engkau kubu pertahananku. Lah tempat perlindungan dari katanya aja udah tempat perlindungan. Tempat perlindungan dari apa? Tempat perlindungan dari segala sesuatu yang jahat kan? Lah kalau sudah ada tempat perlindungan, apakah kita kemudian sibuk bilang itu yang jahat-jahat semua habiskan? Enggak dong, itulah gunanya tempat perlindungan. Sekalipun ada yang jahat di luar sana, engkau cukup berada masuk ke dalam tempat perlindunganmu, maka engkau akan aman. Engkau tidak perlu sibuk menyibukkan dirimu untuk membahas semua yang jahat di luar ini. Engkau cukup masuk ke dalam tempat perlindunganmu. Siapa tempat perlindungan itu? Dia adalah Allah. Maka waktu kita bisa berkata dengan iman,
Tuhan, Engkau tempat perlindunganku, Engkau kubu pertahananku, Engkau Allah yang kupercaya. Maka kita bisa bernyanyi seperti ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku, oh, hanya dekat padamu. Rasakan kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan. Oh, ini kerinduan hati kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin, kami mau bersekutu, haleluya, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Boleh katakan amin? Nah, waktu kita boleh menikmati kehadiran daripada Tuhan dalam hidup kita, bukankah seharusnya maka kita akan merasa aman? Bukankah seharusnya kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera? Bukankah kalau kita berkata kita yakin dan percaya Tuhan adalah tempat perlindungan, bukankah seharusnya orang-orang yang berada di dalam tempat perlindungannya, dia harus merasa aman atau dia harus merasa tidak aman? Dia harus merasa be secure atau insecure di dalam tempat perlindungannya. Nah, oleh sebab itu saya katakan hari ini Anda harus mengukur, kamu harus mengukur apakah kamu sedang merasa aman atau tidak aman hari-hari ini. Kalau engkau sedang tidak merasa tidak aman, saya mau katakan, Tuhan yang engkau sembah, mohon maaf, bukanlah Tuhan tempat perlindungan. Tuhan yang engkau sembah bukanlah tempat kubu pertahanan. Tapi dia hanya sebagai Tuhan, tempat engkau memberikan pengaduan dan pengaduan dan pengaduan. Bahkan aku berkata, Tuhan yang kau sembah itu tidak kau percaya punya kekuasa yang besar, tidak kau percaya punya kekuatan yang tidak terbatas. Itu Tuhan yang kau sembah. Oleh sebab engkau tidak tenang, oleh sebab engkau penuh dengan ketakutan, oleh sebab engkau penuh dengan kekhawatiran, oleh sebab engkau penuh dengan keraguan-raguan atas hidupmu hari-hari ini. Saya mau katakan, ini adalah sesuatu yang pasti dan pasti dan pasti, bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Firman Tuhan berkata, sehelai rambutmu pun tidak akan pernah jatuh ke tanah tanpa Tuhan izinkan. Lah terus kalau saya kena COVID-19 bagaimana? Ya sudah, itu seizin Tuhan. Saya mau katakan begini, kalau kita kena COVID-19 emang kenapa? Sakit? Ya sakit. Ya kalau sakit kenapa? Tuhan Yesus juga sudah merasakan sakit 2000 tahun yang lalu. Bahkan sakit yang dia rasakan tidak akan pernah lagi dirasakan oleh manusia manapun. Jadi kalau engkau sakit COVID-19 itu masih kecil dibandingkan dengan rasa sakit yang ditanggung oleh Tuhan Yesus demi menebus engkau. Lah kalau mati gimana? Ya kalau mati kenapa? Kalau mati kan kita jumpa Tuhan. Saya mau tanya, apa ada orang yang hidup selamanya di dunia ini? Enggak. Berarti pasti mati. Lah kalau pasti mati, terus ngapain kita takut mati?
Kalau mati, kita percaya sama Tuhan. Tuhan sudah siapkan tempat yang terbaik bagi kita. Surga. Terus ada yang tanya, emangnya dokter pernah ke surga? Belum? Loh terus kenapa bisa bilang gitu? Ya karena kita percaya. Firman Tuhan sudah katakan, ada surga, tempat di mana tidak ada tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Semua disembuhkan, tidak ada yang kurang. Lah terus Anda mau percaya atau tidak percaya itu kan terserah kamu. Terus saya bilang, mana lebih enak? Kamu percaya atau kamu tidak percaya bahwa surga itu ada? Lalu dia diam. Udah aku jawab untukmu ya. Aku percaya surga itu ada. Dan itu yang membuat aku menjadi kuat. Aku tidak takut mati. Sekarang aku tawarkan samamu. Kamu mau percaya enggak bahwa surga itu adalah tempat yang terbaik yang pernah Tuhan ciptakan menjadi hadiah bagi orang-orang percaya? Pilihannya ada kepadamu bagi yang takut mati. Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan, berhentilah untuk membawa masalah-masalah ini sama Tuhan. Terlalu kecil itu buat Tuhan. Lah kalau kita anggap dia adalah Tuhan, saya mau bilang begini ya. Kalau misalnya kita jadi seorang pejabat teras gitu, kelas tinggi. Kamu tuh lebih senang orang datang samamu bawa masalah atau bawa hadiah? Atau kamu itu kalau misalnya kamu itu mau didatangin orang sebagai pejabat teras, mau nggak tanpa ada buah tangan gitu, tanpa ada apapun dipersiapkan, lalu tiba-tiba datang aja, ini masalah kami ini. Pasti nggak senang. Tapi coba dibawain dulu, dibawain buah, dibawain hadiah. Udah, terus nanti kita, gimana itu datang apa? Oh terima kasih ya, mau ada apa? Iya sebenarnya begini. Lo gimana? Lah terus datang sama Tuhan, kita bawa aduan atau bawa ucapan syukur atau bawa sembah sama Tuhan? Coba hitung-hitung, mana lebih banyak? Saya takut kalau kita berdoa 15 menit, 1 menit nyembah Tuhan. Iya. 14 menitnya aduan, Tuhan kok kayak gini, Tuhan kok kayak gitu, Tuhan sampai kapan, Tuhan mengapa? Astaga, kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jangan campuri pekerjaan Tuhan, jangan campuri rencana Tuhan, jangan campuri rancangan Tuhan. Siapa kamu? Siapa kita? Siapa saya? Mencampuri semua yang terjadi di dunia ini yang sudah diatur oleh Tuhan. We are nothing. Tapi kita percaya satu hal. We are secure in God. We are not insecure. We are secure in every circumstances. Kita aman di dalam keadaan apapun. Amin. Yang senang nangis, sedih, putus asa, bertobat. Apa gunanya lu sedih? Apa gunanya putus asa? Apa gunanya susah? Apa gunanya mikirin semua masalah? Saya mau tanya coba. Masalahnya gak berubah, yang ada malah timbul masalah baru. Bilang aja Tuhan tempat perlindunganku. Aku masuk aja ke dalam tempat perlindungan. Ngapain tempat perlindungan? Ya berlindung. Ngapain orang berlindung? Ngejar masalah gitu? Kan enggak. Dia diam aja itu dalam tempat perlindungan. Ada masalah ya udah dia tenang aja lah. Aku kan dalam tempat perlindungan. Kubu pertahanan, iya ngapain dalam kubu pertahanan? Masuk ke dalam kubu pertahanan. Ngapain? Sembunyi lu. Jangan lihat-lihat keluar sana. Nanti kalau lu ngintip-ngintip kayak gini, karena pengen lihat kayak mana ya musuhku ya, kayak mana masalahku ya, diliatin terus tiap yang terjadi apa? Musuh jadi tahu kau berada di dalam tempat kubu pertahananmu dan mungkin dia akan merancang-rancangkan rencana yang lebih dahsyat lagi untuk menghancurkanmu. Tapi puji Tuhan, kalau kau jadikan Tuhan sebagai kubu pertahananmu, apa yang terjadi? Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah terkalahkan. Dia Tuhan yang tidak akan pernah tergoyahkan. Betul, Tuhan akan tidak pernah membiarkan engkau untuk mengalami pencobaan yang akan melebihi kekuatanmu. Itu artinya kau sedang berada di dalam kubu pertahanan. Saya baca satu ayat lagi yang memang pesannya adalah jangan takut begitu ya.
Oke, saya akan bacalah dari ayat 3. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Iya kan? Burung itu kalau udah kena jerat, kakinya terjerat. Benar ya? Karena dia misalnya lengket gitu, dikasih lem. Mau dia punya sayap sekuat apapun, dia gak bisa pakai sayapnya untuk melarikan diri karena kakinya udah terjerat. Tapi lihat, siapa Tuhan kita? Dia Tuhan yang bisa melepaskan engkau seperti melepaskan burung dari jeratnya. Artinya, kalau kita punya masalah dan kita berusaha untuk lepas dari masalah kita, itu kan kayak engkau sedang seperti burung yang kena jerat. Makin capek, habis tenaga, habis energi, gak bisa lepas. Tapi lihat Tuhan, cuma Dia yang bisa lepaskan. Hari ini kau punya masalah apa? Kalau kau jadi seperti burung yang kena jerat, lalu kemudian kau kepak-kepakkan terus sayapmu, berusaha dan kekuatanmu sendiri, bisa lepas? Ya enggak bisa. Terus ngapain dong? Ya udah, kan masih bisa berdiri kena jerat. Berdiri aja di tempat jeratnya, diam begitu. Tunggu. Sampai apa? Sampai Tuhan datang melepaskan engkau dari jeratmu. Dan Tuhan akan bekerja. Semua indah pada waktunya. Kau tetap tenang. Tenang dan tenang. Bisa kebayang gak tuh? Kalau ada burung kena jerat, terus kau berusaha untuk melepaskan dia dari jerat itu. Terus burungnya terus kepak. Kira-kira tambah gampang atau tambah sulit melepaskannya? Iya kan? Tambah sulit. Mana yang gampang, melepaskan burung yang berkepak-kepak kena jerat atau yang dia udah tenang begitu? Bilang sama diri sendiri ya, kalau lagi ada masalah, stay calm, tenang aja, jangan panik, santai aja bro, santai aja, amin, relax dalam Tuhan, karena Dia tempat perlindungan. Dari penyakit sampar yang busuk, obat ndak ada, vaksin ndak ada, Tuhan bisa sembuhkan kita. Siapa yang sembuhkan? Tuhan. Lah kalau kau panik, kau ketakutan, apa yang terjadi? Daya tahan tubuh menjadi turun. Kalau turun daya tahan tubuhmu, ya gimana Tuhan mau sembuhkan lagi? Dengan kepaknya ayat 4, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Wow, yes. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Yes. Kita punya perisai, kita punya pagar tembok. Kebayang gak? Kalau kita punya rumah, punya perisai, punya pagar tembok, lu ngapain di rumah itu? Ketakutan? Bodoh. Takut artinya kau tidak percaya bahwa perisaimu dan pagar tembokmu cukup kuat untuk melindungi engkau. Kalau kau bilang, benar gak Tuhan adalah perisai dan pagar tembok? Iya, aku tahu Tuhan adalah perisai dan pagar tembok. Terus lu kenapa takut? Berarti lu tidak percaya sama Tuhan. Berarti kau rasa perisai dan pagar tembok yang adalah Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Kalau berani bilang bahwa Tuhan adalah perisai dan pagar tembokku, aku tidak akan takut akan apapun juga. Aku akan bangkit. Aku akan tetap memuji Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, Tuhan pasti datangkan kebaikan dan kebaikan. Amin. Oh, aku teringat satu lagu. Tolong dicari dulu lagunya. Lagu apa? Tuhan menolongku itu. Tuhan selalu menolongku ya. Kita coba dari kunci. Jangan terendah kali. Kita coba dari E ya kan, biar agak anti mainstream. Haleluya. Oh, nanti dia masih cari teks tuh, nggak apa-apa. Dia buat dulu ke dalam apa. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah perisai dan pagar tembok, yang itu adalah kesetiaannya, Anda tidak takut lagi ya. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Orang berkata COVID-19 itu berbahaya, tapi kau tidak usah takut, biasa aja. Yes, ada protokol, yes, ada pencegahan, tapi tidak ada ditambahkan di situ. Jadi takutlah kamu akan COVID-19. Cukup dikatakan pakai maskermu, pakai.
Physical distancing. Ada disuruh kita di situ, takutlah engkau akan COVID-19. No. Kau harus tetap berani, tegar. Jangan putus asa kayak orang gak punya Tuhan. Amin. Ayat yang ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini penyakit menular lagi ngamuk nih, COVID-19. Tadi kan saya bilang, jangan takut. Pesannya adalah protokol kesehatan dilaksanakan. Bukan dibilang di situ takutlah kamu, gentarlah kamu akan COVID-19. Saya mau bilang begini ya, orang-orang yang takut sama COVID-19, coba deh direnungkan dikit ya. Kamu sama Tuhan itu berarti gak takut. Lah iya benar. Sama COVID-19 takut, mana lebih hebat COVID-19 apa Tuhan? Apa jawabnya? Tuhan. Lah kenapa lebih takut sama COVID-19 daripada sama Tuhan? Itu saya sering bingung. Tapi saya percaya Roh Kudus akan berbicara dalam hati kamu. Dan dia akan ingatkan kamu bahwa COVID-19 bukan untuk ditakuti. No. Yang ditakuti itu hanyalah Tuhan. Kenapa kita harus takut Tuhan? Karena dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan yang menciptakan hidupmu. Dia Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bahkan dia adalah Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yuk kita nyanyi lagu itu dulu ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan dengan iman. Ku yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Lihat burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Letakkan tangan kananmu di dada. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, musim akan selalu berganti, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin. Haleluya, ku yakin Tuhan melindungi. Lihat burung di udara, oh, Tuhan pelihara. Haleluya. Engkau Tuhan yang menolong kami, oh, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, angkat tanganmu. Tuhan selalu
Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan imanmu katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari kau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kau berikan pujianmu dan sembahmu bagi Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau tempat perlindungan, Engkau kubu pertahanan, Engkau kota benteng kami, Engkau yang menyembuhkan sakit kami, Engkau yang menyembuhkan kami dari penyakit sampar dan penyakit menular. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih, time-nya berapa? Mari mulai hari ini tetap beribadah kepada Tuhan dan jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Yang perlu berhenti adalah berhenti bersungut-sungut, berhenti untuk mengutarakan semua masalah Anda pada Tuhan. Cukup satu kali Anda sudah utarakan, sudah. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah lihat. Nah, kami percaya Tuhan akan menjadi perlindungan bagimu. Tuhan akan menjadi kubu pertahanan yang tidak akan pernah digoyahkan. Dan engkau pasti akan selamat melewati masa-masa yang sukar sekalipun. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.